Perkenalkan, saya Diah Lestiani Tias, CGP Angkatan 8 dari Kota Padang Sidempuan. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Padang Sidempuan. Mohon izin Bapak bisa diperkenalkan ibunya. Oh baik. Oh, nama saya Adanan Rahab selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Padang Sidempuan. Iya, terima kasih. Salam Bapak ya. Oke, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak. Mohon izin Pak bahwa saya bersama Bapak hari ini ingin mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Padang Sidempuan. Ini yang terkait mengenai pengambilan keputusan Bapak. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak luangkan kepada saya untuk mengambil tugas kami sebagai CGB Bapak. Di sini kami diminta untuk bagaimana penerapan dari proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan baik dari paradigma, prinsip maupun juga dari pengujian keputusan di sekolah yang Bapak bina saat ini, seperti itu. Baik, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak Adanan ya. Boleh. Baik, terima kasih Bapak. Pak Adanan, apakah selama ini gitu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga rujukan moral Bapak? Silakan Bapak. Dilema etika ya. Iya Pak. Nah, kalau ini kita harus cari win-win solution ya, sama-sama ada manfaatnya lah. Nah, kalau ini tergantung juga kondisi situasi dalam konteks apa masalah untuk mengambil keputusan. Kalau memang dalam dilema ini ya gimana tadi bilang ya, memang ada juga, tapi harus kita lihat dalam situasi apa, apakah memang guru kita atau kawan kita itu benar-benar bukan hanya untuk alasan-alasan saja, tapi yakin saya seperti yang kita rasakan di sekolah kita ini secara positifnya. Misalnya seseorang itu ya apalah istilahnya ya, mengikutilah misalnya MGMP contohnya, atau kalian juga yang mengikuti CGP ini mengadakan apa namanya kemarin seminar ya. Padahal meninggalkan tugas sekolah kadang-kadang, tetapi saya senang jauh-jauh sebelumnya itu mungkin 3 hari 2 hari sebelumnya sudah sampaikan, dan komunikasi itu jalan. Dan kalau memang untuk kemajuan kenapa enggak, karena saya sangat bangga dan senang. Di antara kita di sini ada 4 kalian di sini, walaupun perempuan yang 4 itu mengikuti, dan saya sangat bangga, salut saya sama kalian itu bisa kalian membedakan waktu, bagi-bagi waktu sama keluarga dengan tugas. Jadi untuk mengambil keputusan itu, kalau saya biasa saja, komunikasi itu harus jelaslah aktif, dan tidak ada merasa yang disepelekan. Dan juga bukan saya saja yang mengambil keputusan yang demikian, kan ada tim kita, ada wakasek yang layak kita gunakan atau kita butuhkan pemikiran-pemikiran. Jangan kita berpikir sendiri untuk mengambil suatu keputusan itu. Harus kompak dan solid, karena keputusan itu adalah tanggung jawab dan risiko, begitu. Betul sekali ya Pak ya. Jadi memang dalam pengambilan keputusan Bapak juga harus mempertimbangkan apakah dia benar dalam kondisi benar atau salahnya, seperti itu ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya, menginspirasi sekali. Kemudian boleh saya lanjutkan Pak, di sini hal-hal apa ya Pak yang menjadi tantangan Bapak ketika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak sampaikan tadi? Ada tantangannya Bapak? Ya, tantangannya tergantung kita sih. Bagaimana pendekatan itu, komunikasi itu aktif.
kan itu yang utama. Eh, Tantangannya ya dari kawan-kawannya lah, ada yang cemburu lah, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak boleh. Di sini persaingan secara positif. Jadi biasa-biasa saja. Kalau mereka itu yang merasa tantangan itu, yang cemburu itu, kita berikan pengertian, orang itu sadar dan mengerti. Begitu, jangan kita diam-diam saja. Komunikasi sajalah sama mereka, semua dapat diselesaikan itu. Iya. Berarti tergantung dari sadar akan tupoksinya masing-masing Iya, saja ya Bapak ya. Iya. Jadi, Kesadaran itu penting. siap, iya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak, kira-kira Bapak ada jadwal atau jadwal tertentu gitu Pak dalam penyelesaian terhadap misalnya ya Kak, kepada guru yang di sini atau mungkin kepada siswa gitu Pak, menyelesaikan di tempat kah, atau mungkin Bapak punya waktu khusus gitu kan, seperti itu pembimbingannya atau pengarahan kepada guru atau siswa yang Bapak rasa ada dilema etika tadi. Kalau jadwal khusus tidak ada, karena itu kan kasus itu jarang-jarang kejadian. Jadi pokoknya kalau ada kasus masalah baik dilema tadi itu, ya jangan lama-lama lah mengambil keputusan. Suatu harus keputusan itu harus cepat dan tepat itu, biar nggak ada lagi beban sama kita. Kalau jadwal khusus tidak ada, tapi lihat juga situasinya, bagaimana kondisinya, situasinya, sikonnya lah. Kalau dalam keadaan kita, kawan kita di dalam keadaan masih belum stabil, ya jangan dulu. Kita bawa enjoy aja, karena guru kita pun, walaupun saya lah kebetulan kepala sekolah, mitra saya bapak ibu guru di sini semua. Saya anggaplah misalnya kawan, rekan, keluarga. Kalau ada prinsip kawan, rekan, keluarga, saya rasa semua damai-damai aja, aman-aman saja. Kita kompakan begitulah, solid. Makanya di sini ada tim kita namanya tim solid, tim kompak. Sehingga nanti tujuan sekolah kita ini dapat tercapai. Apalagi kalian ini sudah CGP, saya bangga sekali karena pokoknya lah ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang saya amati dari kalian setelah mengikuti CBP ini. Mudah-mudahan lah nanti itu yang lain itu mengikuti jejak kalian. Amin. Terima kasih Bapak atas dukungannya ya Pak ya. Iya, jadi memang kerjasama ya Pak ya. Iya, kerjasama. Iya. Saling koordinasi itu yang paling penting dari pengambilan keputusan yang Bapak ambil ya, seperti itu. Dan Bapak, ini pertanyaan terakhir saya gitu ya kan Bapak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang Bapak bisa dapat petik gitu dari pengalaman Bapak sendiri ketika mengambil keputusan di dilema etika ini? Apa ya, pembelajaran apa Bapak? Ya, kesabaran, menguji kesabaran. Menguji kesabaran penting juga. Memberikan pemahaman. Karena udah kita pimpinan itu udah diamanakan bagi kita sebagai manajer. Kadang-kadang di antara kita kan Bapak, Ibu guru di antara ini kalau dari faktor umur ada beberapa lebih tua daripada kita. Jadi kita harus berbeda cara menghadapi yang muda dengan yang tua, yang sebaya dengan kita. Jadi pendekatannya bagaimana? Itu pengalaman lah. Harus kita paham lah, mengerti untuk menghadapi, untuk mengambil keputusan itu. Siapa lawan kita bicara, di mana tempatnya, konteksnya apa, dilemanya apa. Jadi kita mulailah belajar dari diri sendiri kita. Di samping itu kan kita harus komunikasi dengan sesama kita guru, kompak, solid. Jangan ada yang tutup-tutupi ya, terbuka-terbuka aja. Dan kemudian kalau sifatnya dia itu secara pribadi, ya kita face to face saja. Kan kita nanti yang menyampaikan itu sama rekan-rekan, berikan pengertian itu. Pandai-pandai kitanya itu yang hidup ini. Pokoknya tupoksi itu jalan. Saya bangga, saya senang bisa berjumpa kita, bisa diwawancara begini. Apalagi kalian dari segi penampilannya saya sangat meyakinkan dan
Untuk wilayah Tabaksel ini beberapa bulan ini naik terus ini, naik terus. Jempolannya udah berapa bintang ini. Bahkan barangkali antara lain itu dari ibu-ibu sebagai CGP dan guru-guru apa namanya, guru apa penggeraknya itu, bapak ibu yang datang kemari yang hadir di sini. Ya jelas kita lihat sendiri orang itu salut sama kita, sangat dukungannya. Walaupun menurut mereka itu ada katanya itu yang kepala sekolah selama ini ada yang kurang peduli dengan gurunya. Kita bukan tipikal yang demikian, kita bukan menjatuhkan kepala sekolah yang lain ya, bukan. Tetapi barangkali lah mungkin cara pandangnya mereka itu tidak tahu apa manfaat hasil daripada CGP ini. Ini investasi nih CGP ini. Memang kalau secara dibuat nanti secara tupoksi sering meninggalkan kelas gara-gara membuat tugas, Zoom dan sebagainya. Kalau secara kalkulasinya meninggalkan tugasnya berangkat. Tapi ada investasi di sini yang luar biasa. Lompatan itu luar biasa. Dan saya sering itu cerita sama anak-anak yang kalian masuki di kelas kalian itu. Wah, mereka happy sangat. Sangat happy, mereka itu enjoy. Dan pernah sering saya dengar itu orang tuh jalan-jalan, orang tuh lari. Kenapa lari? Masuk ibu ini, oh ibu CGP itu. Berarti orang itu senang. Itu kira-kira yang saya amati setelah kalian di sini ada calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, tuntas sampai lulus semuanya. Amin. Waduh, terima kasih banyak nih Pak Adanan atas dukungannya, doa Bapak juga gitu ya kan. Dan saya pribadi serta kami Pak mendoakan juga Bapak selalu sukses. Amin. Sehat-sehat juga Bapak dan terus semangat ya Pak ya, gitu untuk jangan berhenti untuk memberikan kami arahan sama bimbingan Bapak selalu gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Adanan atas waktunya dan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai dari pengambilan keputusan ini. Memang yang utamanya kita harus mengambil dari bagaimana paradigmanya, bagaimana prinsip dan pengambilan keputusan itu Bapak didasarkan dari pengalaman Bapak sendiri gitu ya kan. Dan hal-hal lain yang memang tidak bisa kita artinya semua berdasarkan tidak bisa sama gitu kan. Dari Bapak sendiri bagaimana, dari mungkin kepala sekolah yang lain juga beda-beda pandang ya berdasarkan kasusnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian wawancara yang saya dapat kami sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Stenimpias, angkatan CGP Angkatan 8 Kota Padang Sidempuan dari SMK Negeri 1 Padang Sidempuan. Di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 4 Padang Sidempuan. Assalamualaikum Ibu. Iya. Bisa Ibu mohon diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jago Masinada, Kepala SMA Negeri 4 Padang Sidempuan. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, ya. Baik, mohon izin Ibu bahwa saya sebagai CGP pada hari ini mendapatkan tugas Ibu untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai terkait pengambilan keputusan seperti itu. Jadi sebelumnya terima kasih ya Ibu Jarona sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi memang ada tujuan pembelajaran kami di CGP ini adalah kami akan melakukan suatu analisis di mana nanti atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan, nanti ada paradigma, ada prinsip dan pengujian keputusan dari sekolah Ibu utamanya di sini. Jadi izinkan saya Ibu untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu ya? Oke. Baik. Apa yang bisa saya jawab ya Bu. Iya, siap Ibu. Baik.
Ibu, selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Artinya Ibu, adakah kasus yang pernah Ibu alami sebagai pengalaman gitu kan, di mana Ibu ini mendapatkan apa ya, dilema etika ini dalam kondisi itu benar lawan benar atau juga bisa dengan bujukan moral benar atau salah? Boleh Ibu, kasusnya ini apakah terjadi pada Ibu sendiri mungkin, atau kepada guru yang ada di sekolah ini, atau kepada siswa, atau apa saja? Silakan Ibu untuk waktunya. Ini dijawab dua-dua apa boleh satu? Boleh salah satu. Oh, Ibu. iya. Silakan Ibu. Oke Bu, oke. Barangkali saya pilih menjawab apa ya? Menjawab dilema etika aja ya Bu. Ya, baik Ibu. Itu apa tadi kalau dilema etika secara teorinya benar dengan lawan benar. Iya. Berarti dua objek, yang satu benar, yang ini juga benar. Itu Iya, kira-kira ya. betul Ibu. Kadang-kadang ada sulitnya loh Bu. Iya. Rasa sama-sama benar begitu ya. Betul. Tapi begitu pun kita harus mengambil keputusan. Iya, yang tepat dia. Iya, begitu. Nah kebetulan Bu, inilah di semester ini saya dihadapkan dengan persoalan, ya dibilang persoalan apa ya, pokoknya adalah sedikit masalah yang dialami oleh guru saya. Kebetulan guru saya ini sakit. Nah, yang sakit ini Bu, kakinya sakit kaki. Dia sudah berobat Bu, di sini berobat, di Medan juga berobat. Tapi ada 4 dokter saya rasa yang dijumpai. 2 di antara dokter itu memberikan saran buat dia untuk tidak aktif lagi karena menyangkut masalah kaki Bu. Iya, kaki ini kan tumpuan ya Bu ya, untuk beraktivitas. Nah, sebenarnya Bu, kalau kita lihat dari usia dia, penyakit ini belum sepantasnya Bu ya, karena kalau masalah kaki biasanya karena usia tua, ada yang dinamakan dengan apa ya Bu? Gitu ya. Nah, dia melapor ke saya. Dia masih aktif dengan jumlah jam 24 jam. Selama ini Bu, guru saya ini aktif. Dia bertugas tidak pernah Bagus, nego-nego. tanggung jawab Ya, ya. benar-benar. Jadi saya memang kasihan sama dia. Dengan jalan yang harus inilah bertumpu pada dinding dia kalau jalan. Sampai begitu dia. Saya sarankan memang dia lewat udah pakai tongkat. Kalau enggak pakai kursi roda. Saya punya kursi roda, saya tawarkan punya bapak. Tapi sepertinya ya lalu masih kita kerjakan. Namun Bu, kalau kita masih menuntut dia untuk bertugas 24 jam, sepertinya memang enggak pantas lagi. Apalagi dokter sudah menyarankan dia iya. Lalu saya memang bincang-bincang dulu Bu. Nah, ini rekan-rekan lalu saya berikan kira-kira Bu, berapa jam kira-kira yang mampu. Karena dia pun juga merasa sebagai seorang ASN untuk tidak menjalankan tugas. Sementara saya kan masih aktif, belum katanya. Makanya saya tanya dia, saya tawarkan berapa jam kira-kira Bu yang mampu Ibu laksanakan. Dia bilang 12 jam. Jadi untuk mengatasi yang 12 jam ini tentu kami usahakan ya Bu. Nah pertama, untuk membantu dia supaya tidak terlalu banyak beraktivitas ya, saya pilih itu Bu, ruangan kelas yang dekat dengan depan ini, dekat kantor. Karena ruangan kita bukan ada yang di belakang, ada yang naik turun lagi Bu, naik ada yang turun tangga lagi. Jadi kami memang mengutamakan kelas-kelas yang di depan. Ya, saya minta tolong kepada kurikulum agar memberikan jam yang ruangannya di atas yang dekat di belakang.
kemudian Bu, untuk yang 12 jam itu ya, kami musyawarahkan agar guru yang tim MGMP-nya membagi-bagi jam Oke. yang diampu oleh itulah yang bisa kami bantu. Iya. Jadi agak keputusan yang agak sulit juga, tapi mau Benar, tidak mau Bu. ibu harus ambil ya ibu. Iya, Nah, sebenarnya Bu, guru-guru yang lain itu pun begini, merasa kasihan dengan dia Bu. Jadi kalau dalam hal pengambilan keputusan ini sebenarnya kalau tantangan buat kita, Nah, iya, karena melihat kondisi dia seperti ini Bu, sepertinya kalau di kalangan guru nggak ada, malahan semua bapak jadi rasa pedulinya ya ibu ya. benar benar. Jadi rekan-rekan ini terhadap ibu ini ya ibu Iya, ya. Bu. Oke, baik. Jadi tantangannya sendiri tadi apa ibu? Maksudnya tantangan yang ibu hadapi dalam pengambilan keputusan ini ada atau tidak? Atau justru tidak? Maksudnya dari rekan-rekannya karena mendukung gitu kan? Iya. Jadi tidak terlalu banyak tantangannya kok ada? Enggak Bu, sebenarnya kalau situasi yang seperti ini Bu, Iya. saya bilang boleh dibilang nyaris nggak ada tantangan. Karena semua rekan guru benar-benar peduli dengan kondisi rekan kami. Iya ya, bagus juga ya bu ya. Yang sosial di sini Bu tinggi ya. Oh, Iya, rasa gitu. sosialnya tinggi berarti kan Iya, Bu. berarti bagus ya bu Iya, ya. iya. Baik. Terima kasih Bu Jarona atas jawabannya tadi. Kemudian ini Bu, jika dalam pengambilan keputusan ini, adakah Bu Jarona memiliki jadwal khusus gitu atau jadwal tertentu gitu kan Bu? Apakah misalnya Ibu mau langsung menyelesaikan di tempat atau ada waktu sendiri gitu nanti untuk menyelesaikannya gitu? Bentuk prosedur apa yang Ibu bisa jalankan dalam pengambilan keputusan? Ya contohnya dengan kasus yang Ibu tadi gitu kan, dipanggil dulu satu persatu dipanggil ibu itu langsung atau nanti atau bagaimana gitu maksudnya? Sebenarnya Bu gini, kalau dengan pengambilan keputusan ini tergantung situasinya. Kadang-kadang memang kita bisa mengambil keputusan itu harus cepat-cepat. Tapi kadang-kadang enggak juga. Kita ikuti dulu perkembangannya bagaimana. Jadi ada saat-saat tertentu nanti kita panggil dia. Istilahnya kita kan melihat situasinya kan, kondisinya seperti apa. Jadi nggak semua memang Bu, tindakan itu harus segera, Langsung gitu ya, Bu, ya. langsung nggak. Tergantung lah Bu, tergantung situasinya. Oh, baik. Berarti di sini Ibu, orang-orang yang mendukung Ibu ya tim Ibu yang di sekolah ini semuanya ya. Iya, Mungkin dari mulai wakil kepala Iya. gitu ya kan sampai dengan guru-guru Iya. sampai dengan siswanya ya ibu ya. Malahan Bu, Iya. komite juga mau Kita ikut juga. serta. Oh iya. Iya. Bagus itu ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu Jarona ya. Masih ada Bu. Masih ada Ibu. Pembelajaran apa Ibu yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil dari pengalaman terutama yang kasus Ibu ini gitu ya kan? Tapi sebenarnya Bu, kalau pengalaman lagi dapat saya simpulkan untuk mengambil satu keputusan itu, pertama kita harus memikirkan secara matang, mengajak beberapa pihak lah yang berkaitan dengan masalah tersebut bermusyawarah, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan harapan. Istilahnya kalau mengambil keputusan ini kan ada kedua belah pihak ya, sama-sama tidak ada yang merasa sakit hati gitu kira-kira. Artinya kolaborasi, kerjasama, Ya. gitu kan Ibu, Ya, kepedulian sesama itu tetap dibutuhkan ya Bu ya Iya. dalam pengambilan keputusan Benar. ya Bu Jarona ya. Oke, baik. Wah, terima kasih sekali Ibu atas wawancara hari ini. Saya mendapatkan pembelajaran juga Ibu dari pengalaman Ibu Jarona sebagai kepala sekolah
Dimana di sini memang yang kita ambil itu berdasarkan nanti dari paradigma, prinsip serta pengujian pengambilan keputusan Ibu seperti yang kami pelajari di CGP ini. Oke, baiklah, mudah-mudahan Bu Jahronanya sehat selalu, sukses Ibu gitu kan, sukses untuk kita semua ya Iya, Ibu ya, benar. dan tetap semangat Ibu Jahrona, Iya. dapat menularkan semangatnya itu kepada kami. Oke, baiklah, demikian hasil wawancara yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Jahrona atas Sama-sama, waktunya, Ibu. sukses selalu Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Lestiani Tias dari CGP Angkatan 8 Kota Padang Sidempuan dari SMK Negeri 1 Padang Sidempuan. Di sini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Siabu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Iya, baik. Bapak silahkan untuk diperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Sulaiman Salihara Eskom. Saya Kepala SMA Negeri 2 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sangat baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, mohon izin Bapak, saya sebagai CGP di sini memohon untuk bantuan Bapak untuk dapat mewawancarai pada siang hari ini karena saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan. Jadi sebelumnya terima kasih Bapak sudah telah meluangkan waktunya kepada saya untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Tujuan pembelajaran kami, Pak, di sini CGP ini dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai baik dari paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah Bapak. Izinkan saya sudah mulai wawancara ya Pak ya. Nah, silakan. Iya, terima kasih. Baik Bapak Sulaiman, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya mungkin di sini Bapak bisa menceritakan ada tidaknya kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau juga bujukan moral. Silakan Bapak. Baik, kalau kondisi setiap persoalan biasanya kita akan cari dulu akar persoalannya. Contoh, secara peraturan siswa itu tidak boleh terlambat. Kemudian yang terlambat pasti akan dapat hukuman. Nah, dalam konteks tertentu terlambat itu menjadi bisa ditoleran. Kalau kondisinya sekarang anak yang terlambat ini penyebabnya karena apa? Nah, contoh dasarnya anak terlambat adalah kelalaian yang utama. Tapi begitu kita mengecek data ternyata anak ini terlambat karena dia melakukan kegiatan membantu orang tua, mempersiapkan dagangan orang tua. Nah, membantu orang tua ke pasar untuk berdagang yang dalam teks itu adalah sumber penghasilan mereka. Nah, sehingga sepagi apapun dia pasti dia akan terlambat walaupun cuma hitungan 5 menit daripada waktu. Nah, saya biasanya akan cari tahu dulu. Nah, ini anak yang rajin terlambat. Ini apa penyebab? Apa latar belakangnya? Apa persoalannya? Apa dasarnya? Nah, biasanya saya minta ke BK atau ke wali kelasnya untuk coba memperdalam, mencari tahu atau menggali informasi kenapa. Gitu. Nah, kalau memang ternyata terbukti dan tervalidasi bahwa memang si anak terlambat karena proses tadi, nah saya akan memberikan izin malah untuk dia terlambat dalam konteks membantu orang tua tadi. Jadi silakan diselesaikan dulu kegiatan dia membantu orang tua, baru dia masuk ke sekolah. Karena di sekolah pun sebenarnya pendidikan yang dilakukan
adalah pembentukan karakter. Sementara si anak sudah bisa menunjukkan bahwa dia berkarakter. Nah, sehingga pada saat kondisi dia terlambat, jadi tidak akan mendapatkan hukuman seperti yang lain atau hukuman seperti biasa, tapi akan ada toleransi batas keterlambatannya. Itu pun kita akan cari tahu dulu apa namanya, istilahnya sejauh mana keterlambatan dia itu dengan mengerjakan kegiatan membantu aktor. Kalau mungkin dia dimundurkan 5 menit, biasanya maksimal sampai 15. Gitu. Pak ya, berarti di sini ada rasa artinya bahwa pertama mencari akar persoalannya dulu ya Pak ya, kemudian aturan itu juga Bapak buat adanya konsekuensi juga gitu ya kan Pak, mencari penyebab serta menggali informasi yang lebih dalam dulu sebelum untuk pengambilan keputusan seperti itu ya Pak ya. Jadi di sini mungkin adanya dilema etika ya Pak ya gitu, kepedulian Bapak dengan pokoknya mencari tahu dulu dari kasus ini. Iya, terima kasih ya Bapak informasi tersebut. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan ini gitu, ada nggak tantangan yang Bapak hadapi dalam kasus terutama ya mungkin dari kasus yang Bapak sampaikan tadi? Kalau tantangannya pasti ada, yang dari siswa juga, dari guru juga, dari masyarakat juga, karena mereka kan menganggap seakan-akan si anak diistimewakan. Iya. Nah, dibuat anak emas gitu kan. Sebenarnya bukan sih. Sebenarnya setiap anak, kalau memang setiap anak pada akhirnya membantu orang tua, Iya. kasarnya lah dulu di atas 75% ternyata semua anak itu membantu orang tua, sehingga jam masuk sekolah yang 7.30 itu menjadi terlalu cepat. Iya. Ya kita akan merubah gitu, akan merubah. Nah, persoalannya kan ternyata kan tidak semua yang terlambat itu membantu orang tua, mayoritas adalah kelalaian. Nah, karena dia kelalaian bukan dia namaskan, tapi kita mencoba memberikan kesempatan ke setiap anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Nah, sehingga anak yang terlambat bukan berarti dia melanggar aturan kalau memang konteksnya tadi. Nah, karena kan prinsipnya kita sekolah memanusiakan manusia. Iya. Nah, si anak sudah berbuat, berkarakter, kenapa kita tidak malah harusnya dia jadi contoh gitu loh. Nah, jadi kalau tantangannya udah pastilah dari siswanya ada, kawan-kawannya ada, dari guru, dari masyarakat juga, ya dengan image yang tadi dianggap kayak anak emas gitu loh kan, atau mengistimewakan gitu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi di sini memang Bapak, saya ambil ininya, prinsip Bapak memang masih keberpihakan pada siswa ya Pak ya, pada murid itu sendiri, dan tetap ditanggung jawabin lah ya Pak ya, dari siswanya, dari Bapak juga sebagai pengambilan keputusan, dan dibantu dengan rekan-rekan guru semuanya ya Pak ya. Ya, pastinya. Iya, baik, terima kasih. Bapak pada saat menyelesaikan kasus itu Pak gitu, itu apakah ada jadwal khusus yang Bapak buat, ataukah Bapak bisa langsung menyelesaikan saja di tempat? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Saya biasanya reaktif itu begitu memang saya melihat ada indikasi masalah, saya langsung proses. Saya biasanya tugaskan dulu guru, bisa BK, wali kelas atau siapapun untuk menggali dulu informasinya. Informasinya kalau memang dalam waktu singkat informasi itu sudah didapat, ya dalam waktu singkat juga keputusan itu dibuat. Nah, tapi kalau misalnya memang informasi itu perlu waktu untuk mengumpulkannya sehingga tidak bisa saat itu, ya kita akan buat istilahnya waktu lah ya, menyediakan timing atau waktu beberapa hari untuk bisa mengakomodir itu. Tapi kalau dibilang ada waktu khusus atau waktu tertentu sih tidak, walaupun kita ada pertemuan rutin tiap bulan yang membahas itu juga. Tapi kalaupun memang belum waktunya, ada suatu persoalan yang memang harus ditindaklanjutin. Jadi tidak menunggu jadwal rapat bulanan itu. Tidak menunggu harus waktu khusus ya Pak ya, dimana di situ ada permasalahan, Bapak usahakan bagaimana menyelesaikan dengan segera, kan Pak. Jadi mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak tentunya. Iya, wah luar biasa. Terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir saya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi gitu kan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik
dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, Belajar kalau apa? pengalaman pembelajarannya pasti tantangan. Iya. Karena kan tadi semua pihak kan memandang kadang tidak dalam satu sudut pandang yang sama, berbeda-beda kan, makanya muncullah istilahnya anak mas segala macam ya. Padahal kalau kita bicara keputusan itu kenapa dibuat? Karena kan terkait kepentingan kemaslahatan umatnya, Iya. mana yang lebih besar, Iya. mana yang lebih bermanfaat. Anak dihukum bukan karena faktor dia tidak mau cepat, Iya. karena memang faktor kondisi yang mengharuskan dia membantu orang tuanya dulu sebelum dia berangkat sekolah. Nah, sehingga si anak pasti terpaksa terlambat. Nah, begitu si anak selalu terlambat, itu kelihatan agak wajahnya itu waktu ditegur, dia nerima hukuman itu, bukan dia lawan sih, dia terima. Kemudian ya kondisi semangat wajahnya lah ya agak nggak terlalu semangat. Kenapa? Kan itu kan berulang Iya. ya, tiap hari nggak bisa terhindari. Nah begitu dia dikasih kesempatan Iya, Pak. untuk terlambat itu dalam tanda petik ya, wajahnya kelihatan lebih semangat. Kenapa? Karena usaha yang dia lakukan untuk membantu orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, Iya. membuat dirinya sudah memiliki karakter yang baik, itu ternyata dihargai gitu. Walaupun tadi tantangannya dari rekan sekolah kawannya, dari rekan dari gurunya, nah dari masyarakat agak nada miring mencemoohkan dia. Tapi kalau karena dia prinsip ya dia sudah didukung oleh sekolah mensupport apa yang dia lakukan, ya dia kuat, dia tahan itu gitu. Nah jadi prinsipnya peraturan memang dibikin untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Tapi peraturan juga bukan untuk tidak memanusiakan manusia gitu. Jadi dengan peraturan itu kan kondisi kehidupan lingkungan satuan pendidikan atau sekolah akan menjadi lebih kondusif, menjadi lebih nyaman untuk semua unsur, semua pihak, walaupun dengan aneka keperluan dan kepentingan yang masing-masing. Iya. Berarti di sini saya bisa ambil kesimpulannya ada rasa kepedulian ya Pak ya. Harus. Rasa, karena si anak sendiri kan karena rasa sayangnya sama orang tuanya ya. Betul. Gitu ya kan. Jadi bisa mengkondisikan lah dalam Bapak ketika pengambilan keputusan. Wah, sangat menginspirasi ya Pak Sulaiman ya gitu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang Bapak telah sediakan gitu kan. Jadi sedikit banyaknya juga saya sudah memberikan banyak pencerahan kepada saya yang sedang belajar ini Pak di calon guru penggerak ini ya kan, bagaimana menjadi terbaik. Saya doakan Bapak sehat selalu, Bapak dan sekolah Bapak sukses juga gitu ya Bapak ya. Demikian Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah bisa hadir. Iya, terima kasih. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Bapak Sulaiman dari SMA Negeri 2 Siabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.